Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Desi Triana Putri. Dalam podcast kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang produktif di tengah pandemi dan bulan suci Ramadan. Sudah bersama narasumber kita yaitu Tarisa Rosema Amelia. Tarisa ini merupakan siswi SMK Muhammadiyah 1 Taman kelas 11 WTKP yang pernah menjadi komandan peleton dalam ekstra paskibraka SMK Muhammadiyah Setaman. Tarisa ini juga pernah mendapat penghargaan foto model terbaik wanita di Jawa Timur. Apakah benar, Tarisa? Iya nih, benar nih. Tarisa ini juga mendapatkan beberapa penghargaan foto model lainnya. Sekarang ini Tarisa menjadi Pragawati Duta Anti Narkoba Jawa Timur periode 2020-2021. Apakah benar? Iya dong, ini udah. Sekarang ini ya. Halo Tar, gimana sih kabarmu? Pastinya baik dong. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Tar, gimana sih awalnya kamu bisa jadi Pragawati Anti Narkoba Jawa Timur? Jadi awalnya tuh gini, aku ngeliat nih di Instagram, di YouTube, ternyata itu ada lomba model tingkat Jawa Timur. Nah di situ tuh banyak sekali model-model dari luar kota yang udah profesional. Nah itu gabung di acara perlombaan tersebut. Nah aku nih ya yang punya basic basic model dari yang sekolah. Dari sekolah itu aku memberanikan diri buat ikut. Nah aku ikut itu, nah ternyata aku dapet nih beberapa penghargaan dari perlombaan tersebut. Nah ternyata yang dinilai itu nggak hanya cantik, sama catwalk aja. Ternyata yang dinilai itu kepintaran, keberanian, kepercayaan diri. Itu yang dinilai ternyata. Nah penilaian tersebut itu diambil karena ada beberapa karakter yang harus dipilih agar menjadi duta anti narkoba tersebut. Nah, beberapa itu yaitu keberanian, percaya diri, kepintaran. Nah, itu yang diambil buat menjadi duta anti narkoba Jawa Timur 2020 ini. Kalau boleh tahu apa aja sih tugas kamu di duta anti narkoba ini? Jadi yang jelas di situ itu kayak perkumpulan generasi muda, di mana generasi muda ini yang akan memberantas para pemuda-pemuda yang sedang kayak kecanduan gitu, yang narkoba. Lagi pakai narkoba gitu. Jadi kita di sini kayak edukasi agar mereka-mereka yang belum menggunakan tidak menggunakan gitu. Jadi mereka-mereka yang menggunakan akan berhenti gitu. Nah ini nih ada brosurnya, akan bahas nih ya. Nih, bawa nih Kak. Jadi di sini ada 4 langkah menjauh dari penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini isinya yang pertama ini adalah isi harimu dengan aktivitas yang bermanfaat dengan cara salurkan hobi dan jauhi tempat hiburan malam. Jadi maksudnya ini tuh carilah aktivitas di mana apalagi pandemi ini pasti banyak dong yang di rumah main gadget, main nongkrong. Nah, daripada nongkrong ya kerjain tugas-tugas sekolah. Terus kalian hobinya apa? Nyanyi. Ya ikut dong kontes nyanyi. Kalian hobinya apa? Model. Ya ikut dong kontes model gitu. Cari kesibukan ya, Kak. Cari kesibukan sambil menyalurkan hobi gitu. Nah, nomor 2 ini apa nih, Kak? Pastikan kamu tahu barang, makanan atau minuman apa yang ditawarkan kepadamu. Nah, jadi apalagi di zaman sekarang ini kalian kalau nongkrong ke kafe, kalian pesen aja gitu ya. Kalian nggak tahu dong di dalamnya itu ada apa aja. Jadi kalau sebelum kalian memesan makanan atau minuman tersebut, kalian wajib tahu apa sih isi dari tersebut. Jadi kayak es buah, yang jelas di situ ada buahnya dong. Tapi kan pasti kalian harus tahu itu gulanya itu gula asli atau gula buatannya gitu. Karena zaman sekarang itu ya enak, harganya murah. Nah, bahaya juga. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada katakan tidak jika ada yang menawarkan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi maksudnya katakan tidak ini buat kalian yang ditawarin teman kalian nih, ayo coba deh. Itu bilang aja tidak. Jadi kalian itu zaman sekarang itu harus pintar-pintarnya memilah dan memilih teman gitu. Karena zaman sekarang itu ada nih teman yang ngajak kita itu
di jalur yang positif bukan di negatif. Nah, itu ada juga yang di negatif bukan di positif. Nah, harus pintar-pintarnya kita untuk memilih dan memilah. Iya. Tuh. Selanjutnya apa nih Kak? Tinggalkan teman pergaulan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti itu tadi. Wajibnya kita harus tahu memilih dan memilah teman itu baik atau enggaknya. Kalau sekiranya enggak baik, hindarin aja atau jauhi aja. Karena kalau enggak baik itu nanti kamu sendiri yang akan rugi. Imbasnya ke diri kita sendiri ya Kak. Selanjutnya di belakangnya ada bagaimana cara pecandu lepas dari belenggu narkoba. Yups, rehabilitasi. Nah, jadi rehabilitasi ini kalian para pengguna bisa datang ke BNN kota, provinsi, atau daerah. Kalian bisa datang, kalian tinggal bilang, saya mau rehabilitasi. Kalian gak bakal ditangkap kalau kalian pingin berhenti. Tapi kalau kalian gak ingin berhenti, malah kalian menggunakan dan itu gak mau mengajukan diri untuk berubah, nanti kalian malah ditangkap, itu malah kena pasal yang berat loh ya. Nah, jadi tahukah kamu meskipun tidak akan dapat sembuh 100%, namun penyalahguna atau pecandu narkoba lebih baik direhabilitasi daripada ditahan. Nah, kok bisa? Nah, bisa karena kalau ditahan, kalian yang akan dijemput oleh petugas kepolisian. Tapi kalau kalian menyerahkan diri untuk rehabilitasi, kalian nggak bakal ditangkap. Kalian malah dibantu untuk gimana caranya sih untuk berhenti. Nah, gitu. Terus ada bawahnya ini ada menurut UU nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ayat 3. UU Narkotika menyebutkan jika penyalahguna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut gitu. Terus bagaimana melaporkannya? Pada pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa jika penyalahguna narkoba di bawah umur, maka orang tua atau wali melaporkan ke lembaga rehabilitasi atau juga bisa ke BNN. Sedangkan bagi yang sudah cukup umur bisa melaporkan secara mandiri atau didampingi. Jadi buat kalian nih ya, kalau punya teman yang pecandu, kalian bisa laporkan ke BNN. Tenang aja, identitas kalian nggak bakal terbongkar. Jadi yang ditangkap itu nanti nggak bakal tahu siapa sih yang melaporkan dia ke pihak berwajib gitu. Ya, Kak. Nah ini di bawahnya ada quotes nih. Oleh karena itu lebih baik melaporkan daripada ditindak. Silahkan melapor ke BNN, provinsi, atau kota atau kabupaten di sekitarmu. Jika kamu atau saudaramu pernah atau sedang menjadi penyalahguna narkoba, jangan khawatir. Nama baik kamu akan kami rahasiakan gitu. Jadi nama kalian akan aman, akan rahasia, dan pihak gak akan menyebut nama kalian ke orang yang bersangkutan tersebut. Jadi gitu ya Kak, yang selama di Duta Anti Narkoba. Iya, diajarkan nih memperdalam apa sih itu narkoba, seberapa bahayanya menggunakan itu gitu. Oke, aku mau tanya nih, gimana sih produktivitas kamu selama pandemi dan di bulan Ramadan ini? Selama pandemi dan bulan Ramadan ini, yang jelas sih produktivitasnya agak terbatas ya, karena kemana-mana kita sekarang harus menggunakan masker, face shield, gitu kan ya. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini puasa ya, yang jelas kan konsentrasinya agak berkurang nih. Tapi di situ harus punya bayangan kalau kita itu bisa sejauh ini karena kita itu sudah berusaha. Jadi jangan sampai usaha kita itu berhenti di tengah-tengah jalan gitu loh. Jangan sampai. Nah, produktivitasku selama pandemi ini aku ikut kayak hunting. Jadi tim fotografer kayak biasanya itu kayak ayo hunting yuk di lokasi. Kayak kemarin tuh aku hunting di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, di situ mengusung konsep yang membawa kita ke hijrah bulan suci Ramadan di tahun
di era pandemi ini gitu. Berarti kegiatan kamu selama ini banyak banget ya, Tar ya? Banyak banget. Jelasnya capek sih, tapi kita harus bersemangat. Apa saja sih tips produktif kamu selama ini? Yang jelas di waktu buka puasa jangan lupa minum vitamin ya, apalagi kan zaman sekarang bahaya-bahaya nih, corona virusnya itu ya, itu bahaya tuh. Nah, jadi kita harus memperbanyak istirahat yang jelas. Kalau istirahat kita berkurang, pinter-pinternya kita, jadi kalau kita lagi nggak ada kerjaan nih, lebih baik kita istirahat daripada main gadget gitu. Daripada main di luar rumah kan ya, Kak? Makan teratur gitu. Apa sih yang kamu dapat setelah menjadi duta anti narkoba Jawa Timur 2020 ini? Jadi yang aku dapat dari sini tuh banyak sekali ya. Yang jelas itu kita diajarkan bahwa narkoba itu benar-benar berbahaya, bahkan mematikan gitu. Jadi ada yang mereka bilang kalau narkoba itu dibuat pengobatan. Sebenarnya itu bukan buat pengobatan. Jadi itu hanya menghilangkan rasa sesaat, tapi sesudah itu malah lebih sakit gitu loh, malah lebih bahaya. Jadi kalau kita kecanduan itu kan lebih bahaya nih, lebih bahaya, apalagi bisa mematikan gitu. Oke. Jadi motivasi di akhir podcast kita ini adalah mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, lakukan apa yang kau bisa. Ya betul nih. Oke, makasih ya Tarisa sudah meluangkan waktu untuk sharing pengalaman dan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Tarisa bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Desi Triana Putri sebagai host podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.